Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Anggraini dari kelas H Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan NIM saya 2020202189 dan moto hidup saya pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Saya di sini akan membahas perihal tinjauan yuridis terhadap upaya pelajar atau mahasiswa dalam memperoleh narkoba. Latar belakangnya, di Indonesia, perkembangan kejahatan narkotika semakin memprihatinkan di mana segala lapisan masyarakat terancam menjadi korban kejahatan tersebut. Tidak terkecuali para pelajar atau mahasiswa. Para pelajar atau mahasiswa itu biasanya menjadi sasaran empuk. Mereka itu terkadang rasa ingin tahunya yang sangat tinggi dan ingin mencoba-coba seperti itu. Bukti nyata dari maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar atau mahasiswa adalah banyaknya tersangka kasus penyalahgunaan narkotika yang masih berstatus pelajar seperti tadi pelajar atau mahasiswa seperti itu. Rumusan masalah yang pertama, banyaknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar atau mahasiswa. Yang kedua, upaya apa saja yang dilakukan pelajar atau mahasiswa dalam memperoleh narkoba. Yang ketiga, tinjauan yuridis terhadap upaya pelajar atau mahasiswa dalam memperoleh narkoba. Angka penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa. Kecenderungan penyalahgunaan narkoba lebih banyak dilakukan laki-laki dibandingkan perempuan adalah karena adanya kebiasaan merokok di kalangan pelajar, di mana kebiasaan merokok itu biasanya lebih banyak dilakukan oleh pelajar laki-laki dibanding perempuan. Merokok merupakan pintu gerbang bagi pelajar dalam mencoba pemakaian narkoba dan suatu hal yang pertama yang dilakukan seperti itu. Upaya pelajar atau mahasiswa dalam memperoleh narkoba. Dari pengakuan responden penggunaan narkoba, mereka mengatakan bahwa akses mereka dalam mendapatkan narkoba dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu membeli atau diberi. Membeli artinya ada kebutuhan memakai narkoba, sehingga harus ada supaya dari penyalahguna untuk mendapatkan narkoba secara aktif. Sementara diberi sifatnya lebih pasif, karena tidak ada upaya mencari dan ini lebih mengindikasikan adanya upaya untuk penyebarluasan dan peningkatan jumlah penyalahgunaan yang merupakan bagian dari peredaran gelap narkoba. Yang C, tinjauan yuridis terhadap upaya pelajar atau mahasiswa dalam memperoleh narkoba. Pemberian diversi pada anak yang dapat diterapkan pada kasus hukum penyalahgunaan narkotika di mana kasus penyalahgunaan narkoba murni atau tidak terlibat pada jaringan peredaran gelap narkotika diancam dengan hukuman penjara paling lama itu 4 tahun biasanya, sebagaimana yang tertuang dari pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penerapan diversi ini dapat berupa pemberian rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan narkotika. Saran di sini, penerapan diversi ini juga memerlukan pertimbangan
dan evaluasi lebih mendalam lagi terkait perbuatan pidana menjadi karir narkoba yang dilakukan oleh anak. Hal ini perlu dievaluasi karena adanya diversi ini banyak dimanfaatkan para bandar dalam mengedarkan narkoba. Perlu diperhatikan juga apakah ini dilakukan atas kemauan anak atau dimanfaatkan oleh para bandar. Biasanya itu memang di antara dua itu, atas kemauan anak ataukah oleh bandar tersebut. Jadi kesimpulannya, upaya yang dilakukan para pelajar atau mahasiswa tersebut ada yang merupakan tindak pidana dan bukan tindak pidana. Sanksi pidana yang dikenakan bagi mereka yang tergantung pada kasus posisi di mana peristiwa penangkapan itu terjadi, apakah mereka tertangkap ketika mengkonsumsi narkoba ataukah ketika melakukan pencurian, penipuan, menjual diri, atau ketika menjadi kurir narkoba. Besaran hukum tergantung pada kasus, posisi, dan juga dapat berlaku dakwaan kumulatif karena terkait dengan perbarengan beberapa perbuatan pidana. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.